Hai adik-adik, tiba saatnya kita akan melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian, Bila ku ingat cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Sungguh tidak mau, ku tidak mau mundur lagi. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. When I remember what He died for me, I never go back anymore. Hallelujah. When I remember that He died for me, I never go back anymore. No, no, I will never, I never go back anymore. Hallelujah. No, no, I will never, I never go back anymore. Nah, adik-adik, sekarang Koko akan memberikan pengumuman. Untuk ibadah pada hari Minggu akan dilaksanakan pada jam 1 siang. Untuk kelas batita akan beribadah di via YouTube. Dan untuk kelas besar dan kecil akan dilaksanakan pada via Zoom. Nah, kita kan sudah mengingat cinta kasih Yesus. Karena kita begitu mengasihinya. Kita hadir di sini bersama-sama karena kita mau mencintai Yesus. Mari kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Koko minta adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Kami juga sudah menaikkan pujian-pujian, kiranya Tuhan, kiranya pujian-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami yang sering menyakiti hati Tuhan. Kiranya Engkau mau mensucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami agar kami boleh layak di hadapan.
Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh pimpin hati setiap kami satu persatu agar kami boleh bersungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas hari ini. Tuhan pimpin dan sertai kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Belum mendengarkan Tuhan, itu mau kasih lihat. Bentar ya. Nah. Yuk, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Perjanjian Allah dengan Nuh. Ya. Kita mau ingat-ingat dulu cerita-cerita yang kemarin, ya. Nah, ketika waktu itu Tuhan Allah ingin memusnahkan bumi, menghapuskan bumi dengan segala isinya, ya, Tuhan Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera agar Nuh dan keluarganya bisa selamat serta binatang-binatang yang Tuhan Allah perintahkan untuk dibawa juga. Ya. Lalu akhirnya turunlah hujan lebat selama 40 hari, 40 malam. Akhirnya air bah pun naik, bahkan gunung-gunung tinggi pun tidak terlihat. Ya. Air bah pun naik dan memenuhi bumi selama 150 hari. Lalu sesudah itu akhirnya Nuh mencoba untuk melihat apakah air sudah kering atau belum. Yang pertama Nuh melepaskan burung gagak. Lalu Nuh 3 kali juga melepaskan burung merpati. Nah yang ketiga kalinya ini burung merpati tersebut tidak kembali. Ya. Akhirnya Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh ayo keluar, air sudah kering. Ya, akhirnya Nuh keluar ya beserta segala yang ada di dalam bahtera. Akhirnya Nuh juga membuat sebuah mezbah, mendirikan mezbah, mempersembahkan korban untuk Tuhan. Ya, adik-adik bisa lihat ya, bagaimana Nuh tetap beribadah kepada Tuhan walaupun Tuhan telah mengirim air bah kepada bumi ya, ke dalam bumi. Tapi Nuh masih beribadah kepada Tuhan ya. Walaupun air bah ini pasti menimbulkan duka cita ya, pasti menimbulkan hati yang sedih, tetapi Nuh bersyukur karena Nuh diselamatkan oleh Tuhan ya. Nuh mendapat kasih karunia Tuhan karena Nuh tidak hidup bergaul dengan dunia tersebut, dunia yang sudah jahat itu. Nah, lalu kita masuk dalam Kejadian 9 ayat yang 1 sampai ayat yang 17. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia.
Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi, ya bertambah banyaklah di atasnya. Nah, ketika Nuh telah mempersembahkan korban bakaran, akhirnya Tuhan Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya. Lalu Tuhan Allah berfirman, Nuh beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah kembali bumi ya. Tuhan Allah ingin bumi kembali dipenuhi oleh manusia. Ya, Tuhan Allah tidak menghapuskan manusia untuk selama-lamanya, tetapi Tuhan Allah masih mengasihi manusia, ya. Dia masih menyuruh Nuh untuk kembali beranak cucu, ya, karena mereka yang akan memenuhi bumi kembali. Lalu Tuhan Allah juga melindungi Nuh, ya. Tuhan Allah bilang kepadanya, kamu nggak usah takut, kamu nggak usah gentar, karena segala binatang yang ada di darat, yang ada di air, yang ada di udara, semuanya akan takut sama kamu. Ya, mereka nggak akan menyentuh nyawa kamu, tidak akan membahayakan kamu. Karena kalau nanti Nuh diterkam oleh binatang buas, pasti semakin berkurang populasi untuk beranak cucu kembali. Nah, di sini Tuhan Allah menjaga Nuh dan menjaga keluarganya juga. Nah, Tuhan Allah juga berfirman, kamu boleh makan semuanya, baik yang bergerak, baik tumbuh-tumbuhan hijau, semuanya boleh kamu makan. Tetapi darah tidak boleh kamu makan, karena di dalam darah terdapat nyawa. Ya. Adik-adik ingat, di dalam darah terdapat nyawa. Ya. Nah, tetapi di sini juga Tuhan Allah menjaga nyawa Nuh ya. Tuhan Allah melindungi Nuh dan melindungi nyawa keluarganya. Di dalam ayat yang kelima, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya, dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Tuhan Allah melindungi Nuh, ya. Tuhan Allah menjaga nyawanya, Tuhan Allah memelihara nyawanya Nuh, sehingga binatang-binatang pun, ya, dan manusia yang lain pun akan dituntut oleh Tuhan Allah kalau dia menumpahkan darah sesama manusia. Dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya sendiri juga akan tertumpah oleh manusia. Nah, di dalam ayat ke-7 Tuhan Allah kembali berbicara bahwa beranak cuculah dan bertambah banyak. Adik-adik harus tahu, kalau ada pesan yang diulang-ulang, itu menandakan bahwa pesan itu penting, ya. Jadi di sini beranak cucu dan bertambah banyak merupakan pesan yang penting untuk Nuh dan keluarganya agar manusia boleh kembali memenuhi muka bumi. Ya. Lalu kita lanjut di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Ini merupakan isi perjanjian Allah dengan manusia, dengan segala binatang yang hidup dan dengan bumi. Lalu kita akan baca, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, di sini Tuhan Allah pun berjanji, bukan hanya kepada Nuh ya, Tuhan Allah juga berjanji kepada Nuh dan kepada keturunan Nuh, ya, kepada segala makhluk yang hidup, burung-burung,
ternak, binatang-binatang liar yang ada di bumi, ya. Segala binatang yang ada di bumi yang keluar dari bahtera Nuh, Tuhan Allah memegang janji kepada mereka, ya, bahwa Tuhan Allah tidak akan mengirim air bah lagi untuk memusnahkan bumi, ya. Jadi kalau adik-adik baru pertama kali mendengar cerita Nuh, ya, bagaimana air bah dikirim ke bumi untuk memusnahkan seluruh manusia, lalu adik-adik mikir, gimana ya kalau misalkan nanti akan ada air bah lagi? Apakah kita harus membangun bahtera lagi? Ya, Cici dulu juga sama seperti itu. Waktu pertama kali mendengarkan cerita Nuh, ya, Cici di situ takut. Ya, bagaimana kalau Tuhan Allah mengirim air bah? Tapi ya kita bersyukur punya Tuhan Allah yang setia kepada kita, ya, yang begitu mengasihi kita. Dia berjanji kepada kita, pada binatang-binatang yang lain juga, bahwa air bah tidak akan lagi dikirimkan ke bumi. Tuhan Allah juga memberikan janjinya dengan segala makhluk hidup. Dalam ayat yang ke-13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kira-kira apa ya? Busur ada di awan. Berbentuknya busur. Adik-adik tahu bentuk busur? Bentuk busur yang melengkung, ya. Apa ya kira-kira ya? Busur ada di awan. Coba kita lihat. Apa sih yang menjadi tanda perjanjian Tuhan Allah? Adik-adik bisa lihat ini yang melengkung, yang berbentuk seperti busur, yaitu adalah pelangi. Ya, pelangi sebagai tanda perjanjian Allah dengan segala makhluk yang hidup. Ya. Jadi pada waktu itu air bah diturunkan melalui hujan. Hujan selama 40 hari, 40 malam. Dan hujan tidak mungkin diberhentikan sampai situ. Hujan sampai sekarang pun tetap berlanjut, bahkan kemarin pun hujan. Ya. Lalu ketika hujan, ya mungkin kita kembali mengingat cerita Nuh, ya. Tuhan Allah mengirimkan hujan selama 40 hari 40 malam, lalu air bah turun, ya. Akhirnya kita takut kembali, ya. Tapi di sini Tuhan Allah memberikan sebuah tanda, ya. Ketika sehabis hujan akan muncul apa? Akan muncul pelangi, ya. Ketika sehabis hujan pelangi pun akan muncul, dan kita akan kembali ingat, ya, bahwa Tuhan Allah telah berjanji kepada kita, ya, kepada segala makhluk yang hidup, Dia tidak akan mengirim air bah lagi, ya. Merupakan janji yang begitu indah, ya. Pelangi indah, pelangi indah bukan? Banyak warnanya, tapi mereka bisa menyatu, ya. Begitu indah, ya, kasih Allah kepada kita dan kepada dunia ini. Lalu kita lanjut. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang hidup yang ada di bumi. Pelangi merupakan tanda perjanjian Allah, ya, bersama dengan segala makhluk yang hidup dan juga kepada kita. Nah, kita bertanya Tuhan Allah yang menepati janji-janjinya. Sudah beribu-ribu tahun yang lalu Tuhan berkata mengenai perjanjian ini, ya, tetapi penyertaannya nyata, ya, perjanjiannya kekal sampai sekarang, tidak ada air bah lagi yang memusnahkan bumi. Nah, kita juga mau mengingat banyak perjanjian Allah yang telah Tuhan Allah genapi. Misalnya, keturunan Abraham. Tuhan Allah berjanji Abraham akan diberikan keturunan. Karena pada waktu itu Abraham mempunyai istri yang mandul. Tetapi, ya, Tuhan Allah berjanji akan membuat keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu Tuhan Allah juga berjanji mengenai keturunan Daud, ya, yang dimana Tuhan Allah akan mengokohkan kerajaan Daud, ya, melalui Yesus Kristus. Nah, janji Tuhan Allah yang begitu indah, yang begitu besar, ya, yang begitu membuat kita merasa kita sangat dikasihi oleh Tuhan adalah ketika Tuhan Allah berjanji, ya, bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan dunia dari dosa. Kita buka di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15.
Cici bacakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan antara perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ketika manusia, ya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah langsung berjanji di sana, ya, bahwa Tuhan Allah akan menyelamatkan manusia, mengirim juru selamat, mengirim Mesias, ya, yaitu yang kita tahu, ya, bahwa Tuhan Allah mengirim Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Ya. Adik-adik tadi ingat bahwa darah merupakan nyawa. Tuhan Yesus di dalam dunia mencurahkan darahnya, menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dosa yang tidak Tuhan lakukan, tetapi Tuhan yang menanggungnya. Untuk siapa sih? Untuk kita, agar kita boleh menjadi hidup yang baru, menjadi manusia yang baru, ya. Kasih Allah tidak berubah. Dari zaman perjanjian lama, dari zaman perjanjian baru, itu tidak pernah berubah. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah menghapuskan bumi. Ya. Di zaman Tuhan Yesus menghapuskan dosa manusia. Ya. Lalu, ya, Tuhan Allah membuat suatu manusia yang baru melalui keturunan Nuh. Dan di sini Tuhan Yesus juga membuat manusia yang baru, ya. Ketika kita sudah ditebus, ya, kita dijadikan manusia yang baru oleh Tuhan, ya. Kita jadi manusia yang taat sama Tuhan, manusia yang hidup di dalam perintah Tuhan, di dalam damai sejahtera yang Tuhan telah berikan pada kita. Nah, karena Tuhan telah setia kepada kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Setia dalam perkara-perkara kecil contohnya. Misalnya dalam beribadah, ya, dalam berdoa, dalam membaca firman, apakah kita sudah setia? Ya, kita mau beribadah dengan baik, ya, beribadah dengan sungguh-sungguh, ya, itu merupakan kesetiaan kepada Tuhan. Kita juga mau membaca Alkitab setiap hari, ya. Kita mau berdoa setiap hari, ya, agar ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga tahu apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Nah, kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita, ya. Sudah beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi janjinya sudah tergenapi, janjinya kekal selama-lamanya, ya. Terutama janji mengenai penebusan, ya. Tuhan Yesus dijanjikan oleh Tuhan Allah yang akan menebus dosa kita semua. Ya. Betapa itu suatu janji yang begitu indah, ya. Tidak ada orang lain yang dapat berjanji seindah. Ya. Mari kita, itu firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak Tuhan yang setia. Biarlah kami boleh mengingat perjanjian Tuhan dengan kami, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan telah menebus kami melalui menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.